Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jimu, pernahkah kamu berdoa di malam hari, memohon dengan sungguh-sungguh, kata demi kata mengalir dari hati yang paling dalam, namun setelah semua terucap justru muncul rasa hampa yang sulit dijelaskan, seolah ada ruang kosong yang tertinggal di dada. Tangan sudah terangkat, bibir telah bergetar menyebut namanya, air mata mungkin sempat jatuh tanpa suara, tetapi setelah itu suasana kembali sunyi. Tidak ada rasa lega, tidak ada tanda, hanya diam yang panjang dan menyesakkan. Di tengah sepi itulah, pelan-pelan muncul tanya yang mengusik batin. Apakah doaku benar-benar didengar? Pertanyaan itu berputar tanpa jawaban, mengguncang keyakinan, dan membuat hati bertanya-tanya tentang makna dari semua yang telah dipanjatkan. Namun bisa jadi, kekosongan itu bukan tanda doa ditolak atau diabaikan. Ia adalah isyarat lembut agar kita menoleh ke dalam, memperhatikan sesuatu yang selama ini terlewat, disadari, dan belum kita benahi sebelum jawabannya benar-benar tiba. Allah Maha mendengar setiap doa hambanya, bahkan sebelum kata terucap di lisan dan sebelum hati sempat merangkai harapan. Tak ada bisikan yang luput, tak ada keluh yang terabaikan, semuanya berada dalam pengetahuannya. Namun Allah juga mengajarkan bahwa doa bukan sekadar permintaan yang diulang-ulang. Ia adalah ibadah yang hidup, yang melibatkan hati, keyakinan, kesabaran, dan kesiapan diri untuk menerima jawaban dalam bentuk apapun. Ini bukan tentang doa orang lain yang belum dikabulkan, bukan pula tentang membandingkan nasib dan takdir. Setiap jiwa punya perjalanan sendiri, dan setiap doa memiliki waktu serta cara jawaban yang berbeda. Ini tentang kita yang sedang diajak lebih jujur ke dalam diri, agar doa tidak hanya keluar dari mulut dan bibir semata, tetapi benar-benar naik dari kedalaman hati yang tunduk, bersih, dan penuh kepercayaan. 1. Hati lalai dan tidak khusyuk saat berdoa. Ini adalah tanda ketika doa perlahan berubah menjadi rutinitas. Lisan tetap berdoa, kalimat tetap terucap, namun pikiran melayang ke banyak arah dan hati tidak benar-benar hadir di dalamnya. Kata-kata mengalir tanpa kesadaran penuh, tangan terangkat tanpa rasa tunduk yang mendalam. Ada jarak yang tak terlihat antara ucapan dan batin, seakan doa hanya lewat, bukan benar-benar dipanjatkan. Dari situlah doa mulai terasa hampa dan sunyi, seperti tak meninggalkan jejak di dalam dada. Bukan karena permintaan itu keliru, tetapi karena kehadiran hati belum menyatu dengan apa yang diucapkan. Bukan karena Allah tidak mendengar atau menjauhkan diri. Kekosongan itu hadir karena hati belum sepenuhnya mengetuk pintunya, belum datang dengan kesungguhan, kerendahan, dan kesadaran yang utuh. 2. Masih memelihara dosa yang belum ditaubati. Ini adalah peringatan halus bahwa dosa bisa menjadi penghalang tanpa kita sadari. Kesalahan sebenarnya telah diketahui oleh hati, namun taubat terus ditunda, sementara dosa justru dibiarkan hidup dan dipelihara. Ada kegelisahan kecil yang sering diabaikan, ada rasa bersalah yang sengaja ditenangkan. Kita berharap doa tetap diterima, sementara ada beban yang belum dilepaskan dan kesalahan yang belum benar-benar disesali. Akibatnya, doa terasa berat untuk naik, seolah tertahan di dada sendiri. Bukan karena kata-katanya salah, melainkan karena ada sesuatu yang mengikat batin dan melemahkan kekhusyukan di dalamnya. Dosa yang belum dibereskan sering menjadi isyarat lembut, bahwa ada pintu yang perlu dibersihkan, hati yang perlu disucikan, sebelum kita meminta lebih jauh dan berharap jawabannya datang dengan lapang. 3. Kurang yakin dan berserah saat memohon. Ini adalah tanda ketika doa mulai dipenuhi oleh keraguan yang halus. Memohon dengan lisan, menyebut namanya berulang kali, namun di dalam hati masih terselip tanya, apakah Allah benar-benar akan mengabulkan? Ada harap yang diucapkan, tetapi keyakinan belum sepenuhnya tegak. Doa dipanjatkan sambil menimbang kemungkinan, seolah bersiap kecewa, seakan hati belum benar-benar percaya pada kuasa dan janjinya. Dampaknya, doa perlahan kehilangan kekuatannya.
Ia terdengar, tetapi tak menggema di dalam batin. Bukan karena Allah jauh, melainkan karena hati sendiri belum berani bersandar sepenuhnya. Karena keyakinan adalah ruh dari setiap doa. Tanpa berserah dan percaya, hati tidak akan benar-benar tenang menunggu jawaban. Dan doa pun kehilangan cahaya yang seharusnya menguatkan jiwa. 4. Tergesa-gesa ingin hasil tanpa kesabaran. Ini adalah peringatan ketika doa ingin segera dijawab tanpa menunggu waktunya. Harapan begitu besar, namun ketika hasil belum terlihat, hati perlahan mulai kecewa, lelah, dan mempertanyakan makna dari kesungguhan yang telah diberikan. Ada rasa letih yang tumbuh diam-diam, ada bisik kecewa yang mencoba ditutupi. Doa tetap terucap, tetapi semangatnya melemah, seolah menunggu dengan berat dan mulai ragu pada proses yang sedang berjalan. Akibatnya, doa terasa semakin menjauh, bukan karena ditinggalkan, tetapi karena hati mulai menuntut. Penantian yang seharusnya menenangkan justru berubah menjadi beban yang mengikis keikhlasan. Padahal bisa jadi Allah sedang menguji kesabaran dan keteguhan jiwa. Atau mungkin Dia tengah menyiapkan jawaban yang jauh lebih baik, lebih tepat, dan lebih indah dari apa yang sempat kita bayangkan. 5. Lalai memperbaiki hubungan dengan sesama. Ini adalah tanda yang sering terlupakan tanpa disadari. Doa kepada Allah terus dijaga, ibadah tetap dilakukan, namun hubungan dengan sesama manusia justru dibiarkan retak dan rusak perlahan. Ada hati yang terluka, ada hak yang terabaikan, tetapi kita berharap doa tetap lancar naik. Padahal ada urusan yang belum selesai, ada sikap yang belum diperbaiki, dan kejujuran yang belum sepenuhnya dihadirkan. Dampaknya, doa terasa tertahan dan berat, bukan karena Allah menutup pintunya, melainkan karena masih ada beban hubungan yang mengikat langkah dan menahan ketenangan batin. Karena hak sesama manusia tidak selesai hanya dengan doa. Ia menuntut keberanian untuk memperbaiki sikap, meluruskan kesalahan, dan merendahkan diri untuk meminta maaf dengan tulus. Sobat Jimu, mungkin selama ini kita merasa doa sudah cukup banyak dipanjatkan. Kata-kata telah berulang, waktu telah diluangkan, namun tanpa sadar ada bagian diri yang belum benar-benar siap menerima jawaban Allah. Ada kesiapan batin yang belum tumbuh, ada keikhlasan yang masih setengah. Kita meminta perubahan, tetapi belum sepenuhnya siap berubah, berharap jawaban datang tanpa benar-benar membuka diri untuk menerimanya. Coba tanyakan dengan jujur pada diri sendiri, di saat hati sedang sunyi dan tidak sedang membela ego. Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menyadarkan dan menenangkan jiwa. Apakah doa terasa jauh karena belum dikabulkan, atau karena hati kita sendiri yang belum benar-benar mendekat, belum sepenuhnya hadir, dan belum sepenuhnya berserah kepada kehendak-Nya? Allah tidak pernah jauh dari hamba-Nya. Dia selalu dekat, lebih dekat dari yang kita bayangkan. Namun yang sering menjauh justru hati kita sendiri karena lalai, tergesa, dan enggan sungguh-sungguh memperbaiki diri. Hati mudah teralihkan oleh dunia, doa pun menjadi sekadar rutinitas tanpa kehadiran batin. Kita berharap jawaban cepat datang, sementara kesabaran, keikhlasan, dan kesungguhan belum benar-benar kita hadirkan. Maka hadirkanlah hati di setiap doa, bersihkan dosa dengan taubat yang tulus, kuatkan keyakinan tanpa ragu, dan perbaiki hubungan dengan sesama manusia yang sempat terabaikan. Di sanalah doa mulai menemukan jalannya. Karena ketika hati sudah dekat dan berserah, jawaban Allah tidak pernah benar-benar jauh. Ia hanya menunggu waktu terbaik saat jiwa siap menerimanya dengan lapang dan penuh rasa syukur.